sia-sia gitu, jatuhnya itu sia-sia dan percuma gitu. Ngapain lu bercinta tapi akhirnya mandang yang cuman gara-gara dia gendut, yang cuman lu mandang dia gara-gara beda status misalnya, atau gara-gara pekerjaan misalnya, atau karena maybe hal yang lainnya. Itu aja sih jawaban aku sih. Cinta bukanlah soal bertahan seberapa lama, tetapi seberapa jelas dan ke arah mana tujuannya. Balik lagi itu kan, kamu cinta dia tujuannya apa? Kalau hanya cuman is okay, is okay, is okay, kalau cuman buat sebagai support system penyemangat, menyenangkan diri masing-masing, menyenangkan cewek lu gitu, atau di posisi cewek hanya sebagai nyenengin cowok lu, is okay, nggak apa-apa kalau di mode pacaran ya. Tapi lebih baiknya berhubungan itu, pacaran itu ada tujuannya, seperti lagunya Armada, mau di mana hubungan ini. Nah itu jatuhnya ya. Kalau pacaran is okay, gue bilang is okay. Kalau menurut gue pribadi is okay. Kalau hanya sekedar buat menyenangkan diri masing-masing dan sebagai support system, apa salahnya? Karena kita punya pasangan itu dampaknya positif banget. Ini kita lihat dari segi positifnya kalau pacaran. Semangat ya, nyemangat segala dalam hal ya. Nah itu mungkin dampak positifnya. Ya nggak baiknya ya hal-hal semacam kayak gitulah ya, bumbu-bumbu pasti ada ya, kayak semacam itu. Tapi balik lagi, kalau lu punya tujuan, ini tujuannya mau dibawa kemana akhirnya nih, finalnya nih. Lu udah pacaran 4 tahun misalnya, 5 tahun, malah misalnya ada yang lebih lama 6-7 tahun, tapi nggak diapa-apain. Maksud nggak diapa-apain di sini tuh nggak, lu nggak nikahin dia gitu, lu nggak sampai ngelamar dia, lu nggak sampai mau berpikiran untuk will you marry me. Selama ini kita hanya buang-buang waktu berpacaran selama 7 tahun. Seharusnya dari awal, setahun kita pacaran, seharusnya di 2 tahun gue harusnya ngelamar lu sih. Nah ya kan, balik lagi, kalau menurut gue pribadi is okay kalian pacaran, kalau nggak ada tujuan is okay, hanya sebagai happy fun, menyenangkan diri masing-masing, hanya untuk sebagai support system, itu is okay. Dampaknya baik, ada positifnya. Lihat dari yang positifnya aja, udah nggak apa-apa, is okay. Pacaran dijadikan sebagai untuk hanya menghibur, menyenangkan diri, sebagai support system is okay. Tapi alangkah baiknya pacaran itu ada tujuannya. Nah tujuannya apa? Nikahilah, will you marry me. Nah seperti itu. Dalam cinta, kamu harus tahu kapan harus bertahan dan kapan harus melepaskan. Jangan paksakan untuk tinggal ketika dia ingin pergi. Ya udah, ya wes. Kalau dianya mau go pergi, ya wes gitu. Lepasin, relain. Mau gimana lagi? Dianya udah nggak kuat, misalnya dianya yang menyerah gitu ya, atau emang nggak bisa berlanjut dan harus diakhiri, ya it's okay sih, nggak apa-apa, relain aja. Ketika kamu harus memilih antara bertahan dan melepaskan, dengerin logika kamu.
Karena jika tulus hatimu akan memberimu pilihan. Sebuah pilihan. Dalam cinta, ketika kamu tak ada alasan lagi untuk bertahan, itu adalah alasan yang baik untuk melepaskannya. Ya udah nggak ada alasan lagi untuk dipertahanin ya. Alasannya kuat ya. Mau nggak mau, siap gak siap, harus ngelepasin. Waduh. Jangan paksakan diri kamu untuk tetap bertahan pada sesuatu yang bukan untukmu. Kadang kamu harus melepaskannya sebelum ia lebih menyakiti. Gue banget anjir, gue banget ini mah. Tapi gue udah ngelepasin sih. Buat kalian yang di luar sana ya, gimana ya gue jelasinnya ya? Ya kebanyakan kata kayak orang-orang bilang jangan maksain. Kalau endingnya buat pasti nyakitin ya jangan maksain, udah gitu. Mau dibuat kayak film sinetron juga, mau dibikin kayak drama cinta Korea juga, mau dibikin kayak cerita anime juga ya. Kalau ujungnya dipaksain dan akhirnya bisa nyakitin diri sendiri ya gimana. Tapi emang terkadang kita bingung kenapa cinta itu memperkenalkan pada apa ya, yang seharusnya terkadang ini seharusnya jangan sih gitu. Sebuah apa ya, ini seharusnya gak boleh sih kalau misalkan. Tapi itu sih kalau menurut gue masih jadi misteri ya. Gue perjelas mungkin biar sedikit agak paham. Gimana ya jelasinnya ya, bingung juga sih. Si cowoknya suka, si ceweknya nggak suka, tapi si cowoknya ini tetap maksain. Nah, jika cinta itu hadir dengan perkenalan, maka kenapa harus datang diperkenalkan dengan sosok itu gitu? Apakah harus agar dapat apa namanya, pengalaman? Apakah harus bisa ngerasain namanya cinta sepihak, misalnya cinta ditolak, atau oh begini rasanya kalau punya rasa suka tapi dipaksain tuh rasanya kayak gini, nyakitinnya kayak gini. Mungkin seperti itu ya. Oh begini rasanya cinta sebelah separoh gitu ya. Oh begini rasanya cinta itu.